resiko apapun kita bekerja, mau itu figur sebagai apapun lah, itu pasti ada resiko. Nah, resiko untuk pembalap ini kan kita tahu ya Om ya, kecelakaan. Banyak pembalap juga tidak luput dari yang namanya kecelakaan hingga menyebabkan kematian Om. Betul. Betul nggak Om? Nah, ini Om menanggapi hal ini kayak gimana sebagai penghobi, penggiat hobi balap? Sebelum kalian lanjuti video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, karena subscribe itu adalah gratis. Jangan lupa juga klik tombol lonceng agar mendapat video-video terbaru dari kita. Kita juga jangan lupa safety gear-nya Om. Racing gear-nya. Jadi kita utamain dulu ya. Iya, jadi kita dengan setidaknya dengan racing gear yang recommended itu pun nanti akan setidaknya mengurangi resikonya di dalam misalnya kita mengalami accident. Dan juga jelas baik itu untuk helmnya, wear part-nya, gloves ataupun sepatu, semuanya itu memang kita harus yang benar-benar recommended untuk racing. Selama si pembalap itu sendiri ya. Jadi bukan yang biasa kita pakai touring, kita pakai untuk di balap, itu tidak bisa. Oh gitu. Ya, tapi kalau dalam hal untuk sekedar latihan atau untuk itu mungkin tidak begitu bermasalah. Tapi kalau sudah terjun langsung di dalam dunia balap, itu tidak dianjurkan. Iya. Ada SOP-nya untuk balap. Ya, kayak di MotoGP kan jauh tahu kurang lebihnya dari informasi nih media cetak atau media YouTube gitu kan. Itu di MotoGP sendiri kan ada standarnya yang helm, wear, sepatu, ya kan. Ya, itu memang faktor utama ya. Faktor utamanya kayaknya skill ya, skill untuk mengurangi kecelakaan itu sendiri ya. Baru yang keduanya itu safety ride. Ya, itu safety gear ya. Safety gear namanya. Oh, safety gear. Atau tadi kadang nyebut racing gear. Racing gearnya. Oke. Nah, kalau untuk latihan nih, di luar pertanyaan ini, Pak Jaro mau nanya. Itu kalau untuk rutinitas latihan itu ada nggak sih namanya setiap olahraga kan ada rutinitas latihannya, bola, nge-gym itu kan ada latihan. Nah kalau balap itu Om pribadi dalam sebulan atau seminggu berapa kali tuh untuk latihan itu sendiri? Dulu saya pertama kali waktu lagi sedang mengikuti kursus ataupun masih baru-baru untuk menambah jam terbang, memang itu kadang-kadang dulu kita sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali karena untuk supaya kita ngejar konstannya itu waktunya dan konstan waktu supaya bisa bertambah, timingnya terutama. Terus jadi kita memang harus rutin. Tapi nanti kalau sudah ini bisa lah mungkin sebulan sekali atau mundur nanti lama-lama bisa. Nah itu untuk latihan biasanya di mana? Tetap di sirkuit Sentul internasional. Karena saat ini kita masih adanya Sentul internasional. Ya semoga lagi nanti Mandalika bisa kita cobain. Oh iya, di Indonesia kita bangga ya, akan kedepannya akan ada sirkuit internasional yang mungkin mudah-mudahan ini juga jadi kebanggaan Indonesia, bisa jadi MotoGP ya. Iya. MotoGP di Indonesia. Jadi untuk saat ini di sirkuit Sentul ya. Teman-teman bisa kita lihat ya cuplikannya saat Om Eri lagi latihan. Oh, itu jauh. Eri. Gila jauh banget. Jauh Mary. Jauh banget Mary. Siapa sih? Hendra. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Om. Sebagai penggila balap nih, infonya Om Eri ini juga aktif di beberapa komunitas motor loh guys, khususnya di motorsport, ya kan? Itu bisa sebutin nggak Om? Komunitas apa aja tuh Om? Yang Om gelut gitu? Ya. Kebetulan berawal saya dari Kawasaki Om, karena saya Kawasaki dulunya. Iya, sampai sekarang Om. Jadi tahun 2010 itu Om, tepatnya 5 Juni 2010 saya mencoba bikin komunitas namanya
Motor Ninja. Motor Ninja. Artinya itu adalah penggila motor ninja. Jadi Wow. semua ninja series bergabung di sana. Ninja semua dong. Ninja semua. Berapa cc? Apa campur? Berapa cc aja? Campur ya itu 150 ya 2,5 sampai ke 1000 mobil. cc ya Oh. semua gabung di situ di Monja. Sebelum di Motor Ninja pun atau kita singkat Monja, dulu saya juga sempat di Semarang Om, yaitu tahun 2006 juga sempat bersama kawan-kawan 3 orang itu kita mendirikan namanya Noise Apa tuh? Ninja Organization Semarang. Masih. Masih Om. Klub itu masih ada. Masih sampai sekarang Masih. Wow. ya di Semarang juga ada, terus di Jakarta juga ada, Jabodetabek ya Om ya, karena Monja sekarang ada di banyak di Jabodetabek ya, terus dan di KTM juga ada Om. Oh, Ya, namanya dulu yang sempat saya buat bilang Racing Boys. Simbol Ya. ya. KTM semua. KTM RC semua. RC. Ya, kalau untuk gabungannya kita CC-nya? ada. CC-nya campur. Campur Cuma sama, KTM. campur. Ya, lalu untuk kalau untuk semua tipe KTM itu ada di KTM Sport Bikes Indonesia. Ini buat teman-teman Jarwo TV nih yang punya Ninja 150 sampai Moge, KTM bisa, yang belum punya komunitas pengen bergabung bisa nih merapat ke Omeri. Ada beberapa komunitas yang bisa teman-teman masuk, mungkin kan yang berkomunitas kan kita banyak teman, banyak Ya. ilmu ya Om ya, Ya. bisa bergabung di komunitas Omeri. Yang terakhir kalau untuk touring Om, karena selain balap terlalu Oh touring Touring, ya, ya. motor harus touring tuh. Ya, yang penting kita jangan sampai putus di motornya Om. Iya. Ya, silaturahmi jangan sampai putus. Jadi kadang-kadang saya masuk juga ke Honda ADV Indonesia. Honda, HDV Indonesia. Indonesia. Kegiatannya banyak banget ya. Jarwo sampai pusing. Benar, itu bagaimana ngatur waktunya gimana sih Om? Ngatur waktunya ya Bisa. berjalan dengan sendirinya aja Om. Udah kerja, sales, marketing kan kemana-mana tuh sama lah kayak Jarwo marketing. Wah ngaprak deh. Hobi balap juga. Ikut komunitas juga. Waduh, itu nggak sakit Om. Karena Silakan. ya seperti kita bilang tadi itu adalah optimis Om. Optimis. Jadi jangan sampai imun kita rendah, Ya, di ya. mana akhirnya bisa jadi terjangkit pandemi gitu Om. No! Ya, pokoknya Jatuh kita, sakit ya? Iya, pokoknya kita harus semangat aja Om. Dan selalu berpikir positif yang pasti. Think positif, betul orang keren juga nih, keren dia bener. Kita sambil minum relax sebentar ya. Kita ngobrol santai. Ini Pak Jarwo pakai masker karena lagi pandemi. Karena Omeri lagi saya wawancarai jadi mesti pakai masker ya. Ntar soundnya nggak kelihatan. Nah kita lanjut ke bahasan balap nih Om. Tertarik banget nih mungkin buat masukan buat teman-teman atau sobat Jarwo TV nih. Teman-teman Jarwo sendiri kan kadang denger nih selintingan di kuping untuk punya hobi balap itu harus punya modal besar. Ada orang yang punya hobi balap tapi dia nggak kesampaian, yang punya gambaran di pikirannya itu hobi balap itu mahal, ya kan? Itu gimana tuh sebenarnya di dunia balap itu seperti gimana sih Om? Mungkin buat masukan teman-teman yang punya hobi balap, yang pengen ikut punya potensi di balap tapi yang punya modal minim itu gimana? Oke, kebetulan saya memang hobi di motor dan dana terbatas Om. Jadi dulu itu saya cuma cukup punya motor, lalu pakai dulu itu saya pakai jaket dan celana yang berprotektor aja, lalu sudah bisa ikut latihan. Yang penting safety-nya sudah terpenuhi dulu, dan itu terus jadi ban pun saya pakai ban pertama kali itu saya pakai ban bekas dan dari lokal. Tapi safety itu. Safety karena ban lokal pun sekarang sudah banyak yang recommended untuk balap. Buat balap ya. Iya. Nanti tinggal cari sendiri di lapangan. Banyak kok ban balap lokal itu udah bagus-bagus kok. Dan saya selama balap itu 80% pakai ban lokal. Tapi padahal ban merek ban lokal itu bagus ya Om ternyata. Bagus ya. Om. Dan saya recommended ya Om. recommended. Saya selalu pakai ban itu. Jadi balap mahal dulu nggak juga sih, saya bilang nggak juga mahal karena dulu ya hanya dengan dam motor
pertama kali saya balap pun saya knalpot juga minjem pakai punya teman, dan alhamdulillah juara satu. Nah dari situlah akhirnya bermunculan ya namanya sponsor yang harus saya beli knalpot, saya tidak beli knalpot karena sudah dibuktikan dengan prestasi. Sombong amat. Jadi ada knalpot dari WRX, lalu pakai helm juga sama. Saya dulu juga punya helm, akhirnya disupport dari RSP Sponsor. ya. Oli mesinnya semuanya saya disupport oleh Lucromax. Jadi sponsor. ya, dan itu sponsor kan bertentangan sendiri Om. Yang penting kita tekun, fokus. Walaupun kita punya dana terbatas nggak ada masalah Om. Yang penting serius. Iya betul. Itu aja kuncinya sebenarnya. Dibilang balap mahal ya Enggak juga. enggak juga sebenarnya, kalau kita orang yang emang fokus di situ nggak mahal juga. Kalau sponsor udah banyak nih saat ini. Baru 4 sih Om. Syukur ada mau yang nambah Om. Apanya dong? Kalau boleh tahu nggak apa-apa, ini kan Iya. buat informasi umum aja. Ya dari itu Om, jadi sponsor 4 itu WRX, RSP, WRX itu knalpot Om. Kenapa? Iya. Terus RSP, RSP helmet, helmet, Iya. helm. Terus Lucromax oil, Lucromax oli, iya, oli mesin dan dong. iya, oli mesin, chain loop semuanya dari Semua dari Lucromax. Lucromax. Iya. Keempat, Ya 3 store Om. Itu untuk body Tiga store. fibernya. oh itu toko buat aksesoris. Aksesorisnya ya full step dan Sponsor. sebagainya. Iya. Dari 3 store. Nah mungkin kalau nanti teman-teman Jarwo TV ini nonton gitu, gua punya potensi balap atau dia punya hobi balap, ya kan? Iya. Itu dia bingung nih Om, mau kemana? Kalau Om Mary kan mungkin tadi kita udah menyimak ya teman-teman ya. Berawal dari KMI, Kawasaki KRA, Kawasaki Racing Academy, dia mulai masuknya di situ. Nah kalau teman-teman nih, tolong dong Om, bisa nggak mungkin buat inspiring aja teman-teman Jarwo TV biar yang punya hobi, punya bakat itu harus kemana gitu. Memang Indonesia itu krisis balap. Khusus pembalap. Krisis balap. Oh balap, oh bukan pembalap. Oh pembalapnya banyak. Pembalapnya banyak, Iya, iya. orangnya rata-rata bertalenta semua. Cuma kan Talenta. memang kita event balapnya berkurang. Berkurang. Event balapnya kurang. Jadi memang ya mau nggak mau sebenarnya kita harus punya satu, mungkin dari para hobi harus punya satu asosiasi sebenarnya sih. Oh komunitas. Harusnya komunitas penggemar balap sebelum semua bisa bikin asosiasi, bisa bikin event yang mungkin nanti akan bisa masuk ke ajang yang lebih tinggi seperti dulu ada IRS Om, Indo Speed Racing Series itu bagus banget sebenarnya, tapi sekarang sudah mulai Lagi menurun. ya mungkin lagi Karena menurun, lagi pandemik ya? pandemik juga ya. Mudah semoga sih ya hal seperti itu bisa dan banyak, mudah-mudahan bisa bikin kelas baru Iya, iya. ya. Bisa target pun juga kalau pengen serius jangan target bermain di Indonesia, target minimal lah bisa bermain di sepak Iya, bola. itu impian. Iya. Impian itu harus tinggi. Harus tinggi Om. Cuman harus disesuaikan dengan potensi. Kemampuan kita mampu nggak untuk impian kita keluar negeri gitu. Nah Om, kalau kan Om ini mengajar nih teman-teman Jarwo menonton, kalau Om Mary ini juga ngajar coaching balap. Nanti saya kasih nomor telepon Om Mary buat teman-teman yang berminat untuk belajar balap. Itu kira-kira kita ambil garis besarnya aja Om. Terjangkau atau enggak Om? Buat teman-teman Jarwo. Saya sih nggak pernah, saya sampai saat ini belum pernah pasang tarif Om. Gitu. Iya. Wah. Bisa hubungi nanti. Bisa hubungi di bawah ini ya, nomor WhatsApp dan IG-nya Om Mary. Ya yang penting saya ini sharing Om, ilmu saya tidak mati di saya gitu Om. Jadi silakan kita sharing bersama-sama, semoga bisa bermanfaat. Ya yang penting seriusan aja. Ilmu nggak dibawa sampai Ilmu tidak dibawa mati. tidak bawa mati. Cuman nanti ilmu dipertanyakan setelah kita mati Om. Iya. Nah, sebagai pengusaha membalap nih Om, istri, anak, belum punya anak ya Om? Belum Om. Belum. Sudah Mungkin istri. Atau keluarga nih Om. Ya. Itu di mata keluarga itu mungkin kan wah pembalap lu ntar jatuh atau apa gitu. Itu gimana tuh Om? Sudut pandang dari keluarga atau istri tuh Om? Karena Om kan sama pembalap. Jelas Om, pasti was-was Om. Tapi yang pasti kita jangan lupa berdoa, minta doa restu sama orang tua kita juga Om, karena memang doa berada di telapak kaki itu.
penting supaya kita bisa diberi keselamatan. Ya, termasuk juga minta restu istri juga Om, supaya support, supaya kitanya juga balap itu happy, senang, bisa konsentrasi, bisa fokus sehingga bisa mencegah hal-hal yang negatif. Istri mendukung tapi Om. Alhamdulillah. Wes. Jadi buat teman-teman Jarwo nih, apapun hobi lo, ya itu kalau bisa selama itu positif, keluarga, istri pasti mendukung. Itu buat penambah spirit buat kita semua. Nah, pertanyaan Jarwo terakhir nih, sebagai pembalap, kalau saya juga kan sebagai kacamata hobi motor juga lah, bikers. Nah, Om ini sebagai pembalap, Jarwo mau nanya sudut pandang lo Om. Ya. Itu kalau melihat banyak kan ya para penghobi balap tuh tentang ini loh, balap motor yang suka di jalan raya tuh, Iya. balap liar lah istilahnya gitu. Itu bukan sudut pandang, apalah pandangan lo tentang itu gimana sebagai pembalap? Apakah itu tepat gak sih tempatnya itu? Nah ini juga buat masukan teman-teman Jarwo TV nih Om, biar istilahnya kita lah kalau balap itu ada tempatnya. Nah ini kita lihat dari mulutnya langsung seorang pembalap. Silakan Om. Kalau untuk balap liar kita sikat Bali ya Om ya. Biasanya Bali. itu Bali. Kan Bali sana ya. Iya, itu Bali sana nikmat itu. Balap liar itu di Indonesia Jakarta pasti banyak Om. Di mana-mana pasti ada Bali. Tapi memang satu mungkin karena keterbatasan sirkuit Om. Tidak semua kota ada sirkuit. Tidak ada wadahnya di situ. Ya semoga aja nanti bisa didukung oleh pemkot setempat untuk bikin sirkuit walaupun kecil, yang penting ada sirkuit, ada yang banyak. Buat jadi kalau bisa memang kalau menurut saya sih itu sangat tidak baik. Satu karena jalan raya itu kan dipakai untuk bersama, baik orang pengendara, iya kendaraan lain. Jadi dan juga meresahkan masyarakat, meresahkan masyarakat. Jadi kembali ini kalau bisa alangkah baiknya dengan ke sirkuit saja. Ya, ke sirkuit saja supaya balapnya juga senang, kita bisa fokus, tidak ada yang akan mengganggu kita, dan syukur-syukur lagi yang kita kejar itu kalau bisa ya piala prestasi pasti akan didukung oleh pemerintah, bisa sampai ke luar negeri. Malah ada kan pembalap Indonesia sampai sekarang berawal dari Bali. Bukan Bukan dari Bali. Maksudnya dari Bali ya bukan? Bukan. Oh, bukan. Ya maksudnya ngejar prestasinya Om. Ngejar prestasi. Ngejar prestasi sehingga bisa ikut ke Moto2 sekarang ada kan. Iya, keren. Nah, itulah harusnya kita coba ikutan yang seperti itu, yang positif, yang Positif, ya. pada tempatnya. Balaplah pada tempatnya itu. Karena resikonya juga kan lebih minim ya Om. Ya. Lebih minim, prestasi bisa ada jenjang prestasinya. Begitu kita juga nggak bersinggungan dengan hukum. Betul. Nah, pihak berwajib Jelas. kan betul nggak? Itu meresahkan karena jadi pihak berwajib juga ikut serta mengamankan. Jadi buat teman-teman janganlah seperti itu. Kalau memang punya bakat, kalau bisa di tempatnya yang sudah disediakan. Jadi tidak meresahkan masyarakat, tidak merepotkan pihak berwajib, Pak polisi tertentu. Iya. Kan? Oke, Om, thank you banget Om bisa gabung, bisa hadir untuk isi konten Jarwo TV Om. Sama-sama Om. Terima Ya, kasih. Om, thank you dulu Thank you Om. Om. Terima kasih. Sukses terus Om untuk karirnya Om. Gas yes Om. Gas yes. Gas yes. Buat teman-teman, saksikan terus tiap minggunya konten Jarwo TV. Jangan pernah lewati setiap Sabtu sore. Pantangin terus. Jangan lupa klik subscribe dan loncengnya biar dapetin notifikasi video-video terbaru dari Jarwo. Ambil yang bermanfaat, buang yang tidak bermanfaat. Oke? Mohon maaf jika ada salah kata. Saya Jarwo Eri Permadi. undur pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.